Assalamualaikum. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, ini kelas 7C. Ada yang mau kasih kata-kata hari ini? Apa, Bang? Teruslah bernapas agar selalu hidup. Oke, terus apa tadi, Bang? Sekali lagi, Bang. Teruslah bernapas agar selalu hidup. Oke, jadi teruslah bernafas agar selalu hidup. Jadi nggak boleh tidak bernafas. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas, siapkan kita berdoa. Siap, berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Sini Hil. Oke, Ibu absen dulu ya. Alia Zahira Ronaldi. Oke, Alvino Adijaya. Azam Vicky Saifuddin. Farhan Faturrahman. Muhammad Faris Haki. Muhammad Maulana. Nabil Fandrian Safikri. Oke, Rizky Ramadan. Sandoci Fanya Yuda. Zarifa Istiqomah. Ada anak baru. Askia Nadira. Kemana? Sakit. Sri Bulan Anjilia. Sakit. Rifki Al Ibrahim. Sakit. Yang sakit semoga sehat. Ada yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan melakukan pengambilan sampel di lapangan. Bagaimana cara kita mengambil sampel dan mengidentifikasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok dan memecahkan masalah bersama terkait pembelajaran identifikasi tumbuhan.
Yang kedua, melalui aktivitas pengamatan di lapangan dan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan hasil observasinya. Yang ketiga, melalui aktivitas pengamatan di lapangan dan diskusi, siswa dapat menerapkan dasar pengklasifikasian dalam kehidupan sehari-hari setelah mengikuti pembelajaran. Yang keempat, melalui aktivitas praktik di lapangan dan diskusi, siswa dapat mengetahui tata cara pengawetan tumbuhan dan mampu membuat sampel herbarium. Siswa dapat memberi penamaan tumbuhan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke. Baiklah, kita minggu ini janji mau praktikum lapangan. Tentang apa? Oke, sampel. Pengambilan sampel herbarium. Minggu kemarin kita sudah belajar klasifikasi. Oke. Hari ini kita pengambilan sampel herbarium. Masih ingat susunan klasifikasi? Siapa yang ingat? Oke, Kak. Apa, Kak? Kingdom, Oke. class, ordo, family, genus, spesies. Oke. Jadi, urutan klasifikasi dimulai dari Kingdom, kingdom. Yang kedua, phylum, phylum. Yang ketiga, class, kelas. Yang keempat, ordo, ordo. Yang kelima, family, family. Yang keenam, genus, genus. Yang ketujuh, spesies. Jadi, semua makhluk hidup yang sudah diciptakan oleh Allah, semuanya sudah diciptakan beserta namanya. Nama kamu siapa, Bang? Zaki. Nama kamu siapa, Bang? Gio. Siapa, Kak? Naila, Naila. Siapa, Bang? Rizky. Oke. Ada yang tahu kenapa kita dikasih nama? Nggak tahu, Bu. Kamu tadi? Agar bisa? Oke, yang pertama agar bisa membedakan. Yang kedua, agar bisa dikenali. Yang ketiga, Bang, kenapa kamu dikasih nama, Bang? Kenapa? Nggak tahu. Ya Allah, abang yang di ujung, kenapa kamu dikasih nama? Kenapa, Bang? Nggak tahu. Kenapa dikasih nama, Bang? Oke. Jadi, dalam klasifikasi ada yang namanya nama spesies, di mana dalam pelajaran ilmiah harus biasa menggunakan bahasa ilmiah. Coba saya tanya, sudah pernah dengar bahasa ilmiahnya pepaya? Belum, Bu. Padahal cantik. Sudah pernah dengar bahasa ilmiahnya ilalang? Belum. Oke, pepaya. Karika. Ya. Oke, dalam penulisan ilmiah itu adalah garis miring. Jika tidak digaris miring, maka dia di garis bawah. Huruf pertama harus huruf besar. Oke, di sekitar kita ada tumbuhan apa? Ilalang. Apa bahasa ilmiahnya ilalang? Imperata silindrika. Ini, oke. Jadi, jangan nanti salah panggil teman namanya Oriza. Saya punya teman, Bu, namanya Oriza. Oriza Sativa. Apa itu Oriza Sativa? Apa? Oriza Sativa adalah padi. Oke.
Kalian tahu Felix? Felix? Felix, apa Felix? Apa bang? Apa bang? Apa? Felix, Felix itu nama tetangga saya. Oke, Felix itu adalah nama kucing. Bahasa ilmiahnya Felix adalah kucing. Ada di sini yang namanya galuh, galeh, galih, galus. Oke, galus berasal dari galus. Apa itu galus? Ada yang tahu? Ayam jago. Nah, jadi kalau nama teman kalian itu galeh, galih, galus, artinya ayam jago. Jadi, guna dari klasifikasi adalah yang pertama pengorganisiran. Kamu diklasifikasi. Bukan rasis ya, klasifikasi. Yang satu kulitnya hitam, yang satu matanya besar. Oke, klasifikasi. Yang satu berenang, yang satu berjalan. Ikan pakai insang. Cacing pakai selaput lendir. Oke, jadi gunanya pengklasifikasian itu adalah untuk mengorganisir, untuk mengkelas-kelaskan supaya kita tahu mereka bisa sesama jenis atau tidak. Karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Seru tidak kalau kita tahu bahasa ilmiahnya tumbuhan? Oke, besok-besok dicari ya bahasa ilmiahnya cabai, bahasa ilmiahnya timun, bahasa ilmiahnya wortel. Oke. Kemarin Ibu sudah bagi kelompok? Oke, kita ada 4 kelompok. Ibu kasih dalam beberapa menit. Silakan duduk bersama kelompoknya. Oke, satukan bangkunya. Duduk bersama kelompok. Cepat bang, cepat bang. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Hitungan kelima sudah selesai. Cepat. 1, 2, 3, 4. Ambil bukunya bang. Yang kelompok 1 merasa kelompok 1 pindah ke sana. Yang merasa kelompok 2 pindah ke sini. Merasa kelompok 3 pindah ke situ. Kelompok 4 pindah ke situ. Oke. Sudah duduk di kelompok semua? Coba angkat alat dan bahan. Angkat alat dan bahannya coba. Angkat alat dan bahannya, oke? Lengkap? Oke, turunkan kembali. Alat dan bahan hari ini, apa Kak? Alat dan bahan hari ini? 1. Kertas koran, 2. Label koleksi, 3. Tali rafia, 4. Plastik packing, 5. kardus, 6. gunting tanaman, yang terakhir kertas mounting. Oke, jadi alat dan bahan kita hari ini yang pertama adalah kertas koran bekas. Yang kedua gunting tanaman, bawa gunting semua. Oke, yang ketiga adalah label koleksi. Label koleksi kita pakai untuk memberi label pada tanaman yang kita ambil. Yang keempat adalah kardus. Yang kelima plastik packing. Sebelum kita ke lapangan, Ibu jelaskan dulu tata kerjanya. Yang pertama, kita lakukan pengambilan. Oke, pengambilan sampel. Sebelumnya sudah Ibu beritahu apa saja kriteria sampel yang harus kita ambil. Ya. 3 cm, 2 mempunyai bunga, 3 apabila rumputan diambil seakarnya, 4 apabila ada buahnya maka Oke. Jadi sampel yang kita ambil di lapangan itu adalah bukan sembarangan, ada tata caranya. Minimal kita ambil sepanjang 30 cm. Yang kedua, karena kita taksonomi tumbuhan tingkat tinggi, maka yang kita ambil yang ada bunganya. Nomor 3, jika kita mengambil sampelnya itu adalah dari Gramineae, famili Gramineae atau
rerumputan, kita ambil seakar-akarnya. Terus itu, jika ada buahnya yang sekiranya kecil bakal hilang, maka kita simpan. Terus kita berilah bel. Setelah pengambilan sampel di lapangan nanti, setiap sampel yang kalian ambil itu diberi nama, diberi angka dengan tulisan nomor koleksi. Nomor COLL, angkat semuanya label kalian. Oke, ini label. Jadi misalnya ini ngambil rumput. Rumput pertama diambil, diikat kepada rumputnya, kemudian ditulis 0,1 karena tumbuhan pertama yang diambil. Bagaimana kalau tumbuhan kedua? Berarti 0,2. Oke. Setelah pengambilan sampel dan pemberian nomor koleksi, kita sampelnya adakan pengawet. Oke, pengawetan dengan cara apa? Sampel kita beri alkohol. Pengawetan herbarium itu sampelnya diberi alkohol. Tapi untuk hari ini sampelnya karena hanya untuk di kelas, tidak usah kita kasih alkohol. Kemudian tata kerja yang keempat, sampel kemudian dikeringkan dan dijahit di kertas mounting. Ini pengganti kertas mounting. Nanti sampel yang sudah dikeringkan itu bunganya, daunnya, kemudian kita jahit di dalam kertas mounting. Karena kita tidak punya oven pengeringan, kita lakukan menggunakan setrika. Jadi nanti sampel kita setrika sampai ke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita keluar? Oke, jika tidak, siap-siap. Semua alat dan bahan dibawa, kemudian kita mulai ambil sampel di lapangan. Oke, keluarnya yang tertib. Keluar dimulai dari kelompok yang paling dekat dengan pintu, kemudian mengikut dan mengikut. Oke, silakan. Yang di ujung silakan keluar dulu. Oke. Jangan ribut. Hati-hati menggunakan gunting. Jangan terlalu jauh dari sekolah. Oke, lanjut. Hati-hati guntingnya, hati-hati. Oke, kita mengambil sampel tadi yang pertama tumbuhan yang ada bunga, bukan buah. Buahnya tinggi nak, bunga. Kemudian kalau rumput kita ambil seakarnya, paling jauh itu 10 sampai 20 meter radius dari sekolah. Silakan, boleh. Ayo kita keluar. Oke. Pegangin apa sih? Pegangin tuh gitu. Nanti mau bola tuh. Ini kalau nggak dipanggil kabur ini, Bu. Oke. Pegang. Oke. Oke, kita ambil, udah stek. Kita ambil sampel pertama. Kita ambil sampel pertama, awas. Ini kita lihat, ini adalah pengambil sampel pertama. Tuh. Karena ada bunganya. Kenapa diambil? Karena ada bunganya. Karena ada bunga. Kalau ini rerumputan, maka kita ambil beserta akarnya. Oke, beserta akarnya. Bagaimana setelah kita ambil sampelnya? Kita kasih nomor koleksi. Pegang gunting tanaman Ibu. Oke, ini kita ikatkan ke sini. Kita ikat. Plastik packingnya dibuka. Buka jam. Ini kita ikat. Ini sampel keberapa yang kita dapat? Oke, mana sampelnya? Oke.
Ini sampel pertama. Oke. Sampel pertama, jangan lupa adanya catatan lapangan. Sampel pertama kita beri dengan nomor koleksi 1. Catatan lapangan, bunganya berwarna Putih. oke, dicatat karena ketika nanti ini kita awetkan, maka dia bunganya akan warnanya hilang. Kadang bunganya rontok. Oke, bunganya berwarna putih. Daunnya warna apa? Hijau. Daunnya berwarna hijau. Oke, disimpan. Kita ambil sampel kedua. Keras sekali. Oke. Ada wanginya. Ada wanginya. Mana? Nomor koleksi kita kasih nomor koleksi ke berapa? 2. Oke, ini nomor koleksi kedua. 2. Oke, nomor koleksi kedua. Nomor koleksi kedua. Apa yang dicatat? Bunganya seperti kapas kambing. Bunganya seperti kapas. Kemudian bunganya berada di ketiak daun. Ambil. Oke, sampel kedua. Di sini ada yang tahu ini apa? Ini apa? Ini sampel ke berapa? 3. Oke, mana label tempel? Berarti kita tulis nomor koleksi yang ketiga. Oke. Nomor koleksi yang ketiga. Apa catatan lapangannya? Di ujung, di punggung daun ada buah. Apa bahasa daerahnya? Didukung anak karena di belakangnya ada buah. Oke, kita cari sampel yang lain. Ini kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Oke, kenapa belum dikasih label? Karena lupa, karena baru dipotong. Oke, dikasih label. Ini sampel keberapa yang kalian dapat? Pertama, Bu. Oke, sampel pertama. Udah dicatat catatan lapangannya. Bunganya berwarna apa? Putih. Oke, berarti kalau sampel pertama di sini nomor koleksi Oke, masukkan ke dalam plastik packing. Masukkan dalam plastik packing kalian. Cara menyimpan sampel di plastik packing jangan sampai rusak. Silakan disusun. Oke, silakan tambah sampel yang lain. Sampai sampelnya selesai. Oke. Kita sudah kembali ke ruangan. Bagaimana tadi mengambil sampelnya? Sudah dapat? Oke, coba diangkat sampelnya tadi. Oke, itu sampelnya. Oke, baik. Sekarang lihat ke depan. Ibu coba jelaskan. Tadi kita sudah melakukan pengambilan sampel di lapangan. Untuk pengambilan sampel yang tidak kita lupakan itu adalah nomor koleksi. Yang ada kita tulis pada label nomor. Nanti sampel yang kita dapat itu akan kita buat menjadi spesimen herbarium seperti ini. Coba lihat, sudah tahu spesimen herbarium? Spesimen ini adalah tumbuhan yang dikeringkan. Kita seharusnya untuk proses pembuatan spesimen herbarium, tumbuhan itu kita oven selama kurang lebih 2 minggu. Karena kita tidak punya oven, nanti sampel kita cukup kita setrika sehingga sampelnya kering. Kalau nanti sudah tahap seperti ini, Ibu mau lihatkan contoh oven. Oven untuk mengeringkan tumbuhan. Oke, ini contohnya. Nanti tumbuhan itu kita susun, kemudian kita ikat di dalam kardus. Ini sebelumnya kita berikan alkohol 70%. Tidak boleh 100%. Nanti kalau sudah diikat, disusun di oven, akhirnya tumbuhannya kering. Ada yang tahu kenapa tumbuhan harus diletakkan di herbarium?
Yang pertama, untuk kajian ilmiah. Yang kedua, yang boleh mengeluarkan tata nama ilmiah secara resmi adalah herbarium. Di mana ada herbarium? Salah satunya herbarium yang ada di Sumatera adalah herbarium Anda. Herbarium Universitas Andalas. Herbarium itu sendiri adalah tempat koleksi tumbuhan. Oke. Di sini ada contoh sampel yang akan kita buat pada praktikum ini. Kelihatan? Oke, kurang lebih nanti kita buat. Ini namanya kita mounting. Mounting itu adalah menjahit. Di mana sampel yang kita dapatkan itu nanti kita jahit di kertas mounting. Kertas mountingnya itu sudah kita ganti dengan HVS putih. Pada kertas mounting nanti harus ada yang namanya label resmi herbarium. Oke, siap. Sekarang kita mulai kerjakan sampel kita. Oke, jadi kita masuk ke proses pengawetan tumbuhan herbarium. Kita pembuatan sampel herbarium. Yang pertama itu adalah ini udah digunting, Bang. Ini yang namanya label herbarium. Label herbarium itu ada namanya famili, spesies, tanggal kita pertama kali mengambil pengoleksian sampel. Hari ini tanggal berapa? Oke, berarti tanggal 1. Berarti tanggalnya itu adalah ditulis tanggal 1. Locality. Kita mengambilnya tadi sampel di mana? Oke, di lapangan dengan radius 10 sampai 20 meter dari sekolah. Koleksi dan nomor koleksi. Nomor koleksi tadi ini adalah nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Oke. Habitatnya tadi kita ambil di mana? Di bagian tanah daftar. Vername itu adalah nama daerah. Misalnya bahasa ilmiahnya adalah Carica papaya, vername-nya itu ada kates, ada pepaya, ada situkah, ada kalikih. Vername itu tidak bisa kita pakai sebagai acuan karena setiap daerah namanya beda. Oke, anot tadi Ibu ada suruh catatan lapangan. Anot ini isinya misalnya bunganya berwarna ungu, bunganya berwarna merah, daunnya berwarna kuning. Oke, sekarang kita buat sampel ini digunting. Cara membuat sampelnya itu adalah mana tadi yang ada nomor koleksi? Ini kita letak seperti ini. Oke, ini kita simpan begini saja. Jangan sampai lepas nomor koleksinya. Lakukan, Bang. Masih ada 3 sampel lagi, Bang. Oke, kerjakan, Bang. Oke. Bang, oke. Ini nanti untuk mounting, untuk sampel yang kita keringkan. Disusun ya, jangan sampai ada yang tertinggal bunganya. Oke, disusun dengan rapi, kemudian dilipat. Oke, dah ini biarkan saja. Nih, oke, ini keluarkan. Udah Kak. Oke, sudah Bang, sini. Kita sampelnya ini, setelah ini sampel kita ikat menggunakan kardus. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, sampelnya sudah dikorankan. Sudah. Jadi setelah sampel kita koran seperti ini, sampel siap untuk di oven atau siap untuk dikeringkan. Cara mengeringkannya itu tidak langsung seperti ini kita letak dalam oven. Ovennya tadi sudah Ibu lihat kan? Ovennya itu oven besar seperti oven kue, tetapi di dalamnya adalah sampel basah. Tumbuhan yang seperti ini namanya sampel basah. Kita akan mengeringkan sampel dengan cara sini kardusnya. Oke, Bang. Kardus, sampel, kemudian kardus, ikat, Bang. Bisa ikatnya.
Ikat, di sini ikat, di sini ikat, di sini ikat, di sini ikat. Oke, nanti kalau sudah ikat, sudah padat, baru kita letak ke dalam oven. Oke, silakan diikat. Cepat ikannya, bantu temannya. Sini Ibu pegang. Ini caranya, letak di bawah. Oke, silakan diikat. Oke, ikat. Oke, bisa Bang, simpul. Oke, tarik. Ini tarik ke sini. Nggak sampai. Bisa. Sampai ke sebelah sini. Baru dia ketemu di sini. Kenapa ini simpulnya seperti ini? Kenapa mengikatnya tidak rapi? Tidak apa-apa. Ini kita hanya simulasi sampel yang akan kita ikat dan simpan di dalam oven. Guntingnya mana, Kak? Oke. Oke, perhatian semua. Jadi Jadi sampel yang sudah kita dapat dan tadi sudah kita letakkan di koran, kita jadikan satu dan kita ikat di dalam kardus dengan susunan kardus, sampel, kemudian kardus. Oke, ini adalah perlakuan sederhana untuk pengkoleksian sampel herbarium. Setelah seperti ini, maka sampelnya kita simpan di dalam oven. Setelah sampel kering, sampel itu menjadi hak milik herbarium untuk penelitian ilmiah. Oke, bagaimana kita cara mengeringkan sampel secara sederhana? Mari sekarang, sampel yang harus kita mounting maka adalah sampel kering. Kita kan tidak punya sampel kering nih. Jadi sampelnya kita setrika. Oke, setrika sampai sampelnya kering. Oke, kita lihat. Nah, kalau sudah disetrika, sampel kita sudah kering belum? Lucu nggak? Lucu. Makanya kita ambil semakin banyak yang kita ambil, maka akan semakin banyak koleksi. Biasanya kalau zaman dahulu itu kita sering ngaji. Kalau ngaji disimpan di dalam Al-Quran berbulan-bulan, nanti jadinya seperti ini. Oke, setelah sampel kering, maka kita lakukan proses menjahit atau mounting, adalah finishing untuk pembuatan sampel herbarium. Setelah sampel itu kalau sudah kering selama 2 minggu pengovenan, kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Kemudian sampel kita olah untuk didata. Jangan lupa ini adalah yang namanya label herbarium. Di mana ditempel? Label herbarium itu ditempel di sebelah kanan. Tempel, Bang. Dan bunga ini kita lakukan penjahitan atau mounting, kita jahit di kertas. Karena kita tidak menggunakan jarum, akhirnya bunganya boleh kita tempel saja. Oke, kita tempel bunganya ya. Yang rapi. Ini sudah kita tempel. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah layak untuk dijadikan sampel sebagai kajian ilmiah. Ya. Oke. Sudah? Ini sudah ditempel, Bang. Tempel. Tempel, Bang. Yang rapi, Bang. Bunganya jangan hancur, Bang. Nanti kita nggak bisa identifikasi. Kita itu melakukan identifikasi tumbuhan itu melihat dari bunganya, atau kadang-kadang kita melihat dari morfologi daunnya. Sudah, Bang? Oke. Sekarang kakak tangannya bersih. Sekarang kita lanjut untuk pengisian label herbarium. Famili kita belum ketemu bunga ini karena belum kita identifikasi. Familinya belum ada, spesiesnya belum ada. Lokalnya tadi kita ketemu di mana? Tulis, Kak. Halaman sekolah. Tulis. Halaman, kita tulis keterangan sampelnya. Halaman sekolah. Oke. Oke. Kemudian koleksi
koleksi dan nomor koleksinya berapa? 03. Oke, dan itu adalah tanggal berapa kita hari ini melakukan pengambilan sampel? Tanggal 1 Oktober. Tulis tahunnya karena sampel ini akan awet di herbarium selama bertahun-tahun, 10, 20 atau 30 tahun. Habitatnya tadi kita ambil di mana? Dataran rendah. Oke, tulis dataran rendah. Fair name. Ini bahasa daerah, bunganya apa? Bunga apa? Bunga apa? Bunga asoka. Oke, fair name-nya kita buat adalah bunga asoka. Oke, setelah ini selesai, nanti kita lakukan identifikasi secara sederhana dan juga melalui aplikasi. Oke, jadi ini sudah siap. Itu sudah, Bang? Sudah diisi semua labelnya, berarti sampel sudah siap untuk kita simpan di herbarium. Ini nanti sampelnya bisa dibingkai atau kita beri plastik supaya awet. Dan sampel herbarium itu harus berada pada suhu 0 derajat. Jadi kalau kita masuk ke ruangan herbarium, maka itu suhunya dingin karena agar tidak terjadi jamur pada sampel. Oke, dari tadi kita sudah mengerjakan berapa serangkaian? Yang pertama kita pengambilan sampel. Yang kedua kita pemberian nomor koleksi. Yang ketiga tadi kita melakukan pengeringan dengan cara menggunakan koran. Setelah kita lakukan pengeringan, sampel kemudian kita letak dalam kardus untuk terakhir kita lakukan adalah mounting atau menjahit sampel. Kalau sudah kita jahit, maka sampel-sampel tadi akan kita identifikasi. Apakah sudah tahu nama sampel yang didapat? Sudah tahu nama bunganya, nama tumbuhannya? Belum. Oke, jadi kita lakukan identifikasi. Kalau zaman dahulu, identifikasi itu hanya menggunakan buku legend. Buku Watanabe. Buku apa, Nak? Watanabe. Buku Watanabe itu dalamnya seperti ini. Nah, jadi sampel-sampel yang mau kita identifikasi itu kita menggunakan buku Watanabe, di mana kita lihat familinya dan kita lihat bagaimana bentuk ujung daun, bagaimana ketiak daun, bagaimana tempat tumbuhnya bunga, bagaimana bentuk bunganya. Kalau di zaman sekarang, untuk kebutuhan yang misalnya tidak terlalu membutuhkan data yang akurat atau akurasi data tetap kita mencari di buku identifikasi. Ada Watanabe 1 dan Watanabe 2. Tetapi untuk cepatnya kita bisa mengidentifikasi melalui beberapa situs atau melalui beberapa aplikasi berbayar. Aplikasi berbayar untuk identifikasi dengan human error, dan error aplikasi itu 0,01%. Jadi aplikasinya bisa kita pakai untuk mengidentifikasi secara cepat. Salah satu yang kita pakai adalah aplikasi berbayar, yaitu PictureDis. Nanti Ibu contohkan bagaimana kita mengidentifikasi menggunakan aplikasi PictureDis. Oke, kemudian kita bisa menggunakan Planet, bisa menggunakan Naturalis. Ini adalah web. Tapi kali ini Ibu akan ajarkan mengidentifikasi tumbuhan menggunakan aplikasi. Sudah tahu ini namanya apa? Belum. Oke, belum. Mari kita identifikasi. Lihat ke sini semuanya. Kita identifikasi menggunakan aplikasi berbayar. Oke. Ini caranya seperti ini. Nih. Kemudian kita foto bunganya, kita foto. Oke. Dia sedang memproses data. Aplikasi ini sudah diakui dan hasilnya sudah mendekati kebenaran. Oke. Tanaman ini namanya adalah apa? Coba baca, Bang. Cattleya labiata atau sering dibilang anggrek
Cattleya. Oke, jadi kalau kita menggunakan aplikasi untuk mengidentifikasi, maka akan memudahkan pekerjaan. Oke, berarti nanti ini di catatan laboratorium, catatan herbarium, kita kasih namanya tadi apa Bang? Coba tulis Bang namanya. Spesies. Mana pena? Oke, tulis spesiesnya adalah Cattleya labiata. Cattleya labiata, spesiesnya ini nama spesiesnya Cattleya labiata di kolom spesies ya, Cattleya labiata. Oke, Cattleya labiata. Oke, labiata. Oke. Oke, kita lanjut ke sampel kedua. Kita lanjut, ini kelompok berapa? Oke, ini sampel-sampel kelompok 3. Kita lanjut coba identifikasi melalui aplikasi berbayar, kemudian kita foto. Oke, coba dilihat, ada yang mau foto atau ibu yang mau foto? Ada yang mau tolong pegang? Ini pada kelompok 2 adalah awalnya nomor koleksinya 2, berarti SP2 ya, karena belum kita ketahui ya. Oke, kita coba identifikasi, kita foto, coba dilihat. Oke, kita tunggu lihat namanya apa. Oke, keluar nama, bahwasanya namanya silakan dicatat. Ixora coccinea. Oke, catat. Ixora, karena nanti kalian akan buat laporan. Ixora, catat sini. Ixora coccinea. Oke. Bagaimana cara menulis ilmiah Ixora coccinea? Oke, menulis nama ilmiah jangan lupa di garis bawah. Oke. Oke, 1, 2. Oke, kalau di Word atau kita menggunakan laptop, penulisan nama ilmiah itu selalu menggunakan garis miring. Kalau di tulisan tangan, penggunaan nama ilmiah itu menggunakan garis bawah. Oke, selesai. Sudah 2 identifikasi yang Ibu contohkan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Jadi semuanya mengerti? Oke. Kegiatan kita hari ini selesai. Ada yang bisa menyimpulkan dari tadi kita melakukan kegiatan? Oke, silahkan. Oke. 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 Oke, melakukan pengawetan. Setelah itu? Oke, kita melakukan penjahitan atau mounting sebelum sampel diidentifikasi. Apa tujuannya Ibu berikan cara ini kepada kalian? Ya, walaupun kita tidak pernah dan belum pernah, mudah-mudahan besok siapa tahu kita bisa studi tour ke herbarium yang ada di LIPI. Siapa tahu kita studi tour ke herbarium yang ada di Sumatera, yang ada di Universitas Andalas. Tapi setidaknya sekali seumur hidup kita sudah pernah mengerjakan apa yang dikerjakan orang-orang di LIPI. Apa yang dikerjakan orang-orang di herbarium. Walaupun kita berada sekolah di madrasah ini di desa, tetapi kita paham dan tahu bagaimana caranya mengolah sampel herbarium. Minimal kita punya caranya. Malah pernah melakukannya sekali dalam seumur hidup. Semoga ilmu ini ada manfaatnya nanti ke depan. Alhamdulillah pembelajaran kita selesai sampai hari ini. Semoga nanti di waktu luang yang akan datang, Ibu nanti insya Allah akan mengajari bagaimana cara membuat pelaporan dari identifikasi tumbuhan. Kita buat laporannya berbentuk ilmiah dan berbentuk artikel. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.
Rabbil alamin. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.